Hai, dari tahun ini gue cukup dibikin happy sama salah satu brand smartphone yang bisa ngasih value for money itu gila banget. Harga 1,7 juta gue dapat sebuah HP gaming entry level dengan Helio G85, layar 90Hz, dan baterainya itu 7000 mAh. Tapi apa iya sebagus itu? I can't get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching Yap, for Pova Neo 2. HP ini tuh berhasil menggelitik jiwa mendang-mending gue sebagai fanboy flagship second. Jujur gue baru tahu kalau ada HP mereknya Tecno pas mereka rilis si Pova Neo 2 ini. Dan sekarang gue paham kalau brand ini masih satu grup sama Infinix. Ya, kalau Infinix gue masih cukup familiar lah ya. Nah, kalau untuk Tecno ini sih gue awalnya cukup optimis ngeliat marketing mereka yang udah terlihat proper. Tapi sayang banget di awal penjualannya beberapa orang udah ngasih rating buruk karena masalah sinyal mereka yang nggak bisa muncul selain cuma pakai smartphone. Untungnya setelah 1 minggu kemudian masalah ini tuh bisa diatasi setelah adanya update. Dan menurut gua hal ini cukup fatal ya, karena HP ini merupakan HP baru yang baru keluar, yang emailnya udah resmi, dan juga udah dipasarkan di sebuah official store. Semoga nggak kejadian lagi deh hal kayak gini ke depannya. Oke, sekarang kita bahas produknya. Di sini gue sengaja ambil varian yang paling rendah buat ngetes limit dari potensinya. Setelah gue pakai HP ini sebagai daily driver dan install beberapa game, storage 64GB-nya udah mau penuh. Jadi buat kalian yang suka main game, gue saranin ambil storage yang 128GB aja. Nah, untuk performa gamingnya, Pova Neo 2 mengandalkan Helio G85 yang mana merupakan chipset kelas menengah dari MediaTek. Dan biasanya chipset ini disematkan pada HP 2 jutaan. Walaupun chipset ini sebenarnya udah keluar dari 2 tahun yang lalu, gue sih masih cukup setuju ya kalau ada yang beropini, HP ini paling kenceng buat gaming di harga 1 jutaan. Yap, gue udah buktiin sendiri, gue coba main ML, PUBG, Apex Legends, sampai Genshin Impact. Memang performa gamingnya oke banget buat harga segitu. Ditambah lagi udah banyak reviewer lain yang bikin gaming test dan hasilnya cukup positif. Paling cuma kurang di bagian sensor gyroscope aja yang belum ada. So, apakah HP ini bagus? Menurut gue ya. Apakah HP ini rekomend buat gaming? Iya. Apakah HP ini terbaik di harga 1 jutaan? Menurut gue ada satu bagian yang sangat-sangat disayangkan dari Pova Neo 2, yaitu memorinya yang masih menggunakan tipe eMMC, sedangkan ada HP lain yang harganya sedikit lebih murah tapi udah pakai tipe UFS. Bagi yang belum tahu, memori UFS itu bisa 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan eMMC. Nah, buat gue pribadi yang sebelumnya udah pakai UFS, begitu balik lagi ke HP ini, balik lagi ke eMMC itu cukup berasa downgrade-nya. Andai aja kalau HP ini udah UFS, mungkin kita bisa main game sambil screen record dengan performa yang lebih stabil. Gue udah coba tes nge-record Mobile Legends di mode Brawl. Untuk hasil recordnya memang masih kelihatan lancar, tapi aslinya pas gue mainin tuh naik turun FPS-nya. shutdown. Killing spree. Kecepatan memori tentunya juga punya pengaruh ke penggunaan sehari-hari, seperti kecepatan install aplikasi, kecepatan copy data, kecepatan ngebuka file foto atau video ukuran besar, dan masih banyak lagi. Mungkin kalau kalian belum pernah ngerasain pakai memori UFS, gue rasa hal ini nggak akan jadi masalah. Dugaan gue sih bagian memori ini memang dikorbanin Tecno agar mereka bisa menjual HP dengan Helio G85 yang termurah. Cuma sayang aja gitu rasanya, chipsetnya udah kenceng tapi belum diimbangi sama memori yang kenceng juga. Kalau untuk performa gaming gue akui HP ini keren, asli recommended buat harga di bawah 2 juta. Sebenarnya kalau kita perhatiin lagi, dari bentuk desainnya aja udah kelihatan kalau Pova Neo 2 memang mengincar target pasar untuk gamers. Jujur gue cukup suka sama tampang HP ini yang terlihat agak agresif, tapi di sisi lain backdoornya ini menurut gue terlalu glossy dan gampang banget kotor sama sidik jari. Satu hal lagi yang kalian harus tahu, kalau HP ini tuh dimensinya gede banget cuy, bandingin sama muka gue nih. Nah, selain itu HP ini juga kerasa berat berkat baterainya yang gede banget yaitu 7000 mAh. Lanjut ke bagian layar, dimana hal yang gue suka adalah penggunaan punch hole di tengah-tengah, bukan yang model water drop. Panel IPS sebesar 6,8 inch-nya menurut gue udah gede banget dan lumayan nyaman di mata. Walau dari segi karakter warna menurut gue masih biasa aja ya. Dengan refresh rate yang udah 90Hz, tentunya juga nambah kenyamanan pas lagi scroll sosmed. Paling kekurangannya ada di bagian resolusi yang cuma SD plus saja, dimana bagi gue masih kurang tajam buat layar yang sebesar ini. Untuk kalian yang sering pakai HP di outdoor, sayangnya tingkat kecerahan layar HP ini bukan yang terbaik di kelasnya. Udah gue cek bahkan nggak sampai di atas 500 nits. Jadi menurut gue visibilitas outdoornya masih biasa aja.
Selain buat gamers, menurut gue HP ini juga bakal cocok banget buat ojol. Karena bisa dilihat sendiri, udah layarnya gede, baterainya gede, ditambah lagi resolusinya cuma HD+, yang mana itu bakal semakin ngehemat baterai. Walaupun waktu buat ngecas HP ini lumayan lama, gue nggak terlalu anggap sebagai kekurangan. Karena gue ngecasnya pas malam menjelang mau tidur. Dengan pemakaian normal gue yang gak terlalu berat, sekedar buat sosmed, kamera, streaming video, dan sesekali gaming, HP ini bisa tahan sampai dengan 2 hari hanya dengan sekali charge saja. Selain baterainya yang badak, HP ini juga punya kelebihan di kelas entry level dengan hadirnya NFC dan dual stereo speaker. Untuk kualitas speakernya menurut gue biasa aja, malahan bassnya kerasa kurang banget. Tapi dari segi detail dan soundstage udah terdengar lebih baik dibanding speaker mono biasa. Oh ya, sejauh gue pakai HP ini, gue nemuin satu kendala yang cukup mengganggu, yaitu nggak bisa upload file foto dari galeri ke Google Drive, sedangkan kalau file dokumen itu normal-normal aja. Semoga ada software update yang bisa ngatasin masalah ini. Oke, lanjut ke bagian berikutnya yang gue belum pernah berekspektasi tinggi di kelas entry level, yaitu bagian kameranya. Untuk lensa kameranya ada 2, dengan kamera utama 16 megapiksel dan lensa satu lagi yang katanya berfungsi sebagai AI. Ya udahlah ya. Untungnya gue cukup suka sama tampilan software kameranya. Ditambah lagi ternyata ada flash di kamera depan. Fiturnya juga berlimpah khas gimmick HP-HP entry level. Untuk hasil fotonya ternyata nggak seburuk yang gue kira. Malah gue rasa dari segi warna dan dynamic range, kamera HP ini cukup bagus berkat kombinasi lensa AI dengan softwarenya. Walau di beberapa kondisi image processingnya itu kadang agak ngaco. Kalau dari segi detail, HP ini biasa aja dan low light-nya juga biasa aja menurut gue. Kalau untuk kamera depannya yang 8 megapiksel, gue cukup suka. Detailnya oke, warnanya oke, dan angle kameranya juga lumayan luas. Oke, ini tes perekaman video di resolusi Full HD. Dan sayangnya dia nggak ada stabilizer ya. Bisa lihat langitnya, exposure-nya. Oke, ini adalah tes perekaman video kamera depan. Resolusinya Full HD juga dan sama-sama nggak ada stabilizer. Untuk angle-nya lumayan luas ya, ini jarak sepuluhan. Dan kamera depannya tuh gue rasa lebih bagus daripada kamera belakangnya deh. Ya masih. Setelah selesai review, gue bisa kasih kesimpulan kalau HP ini terbaik atau enggaknya itu tergantung kebutuhan kalian. Jujur kalau gue pribadi sih gue masih setia sama flagship second. Tapi gue berharap kedepannya brand Tecno bisa keluarin HP 1 jutaan yang lebih gila lagi. Misal memorinya di-upgrade jadi UFS dan chipsetnya dipakein Helio G88. Oke, sekian aja review dari gue. Kalau masih ada yang kalian bingung, silahkan tanya aja di kolom komentar. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Ini HP gede banget sih. Ukuran muka gue, tangan gue segini, HP-nya segini.